Yohanes pasal ke-16, 25 sampai 33. Kita baca bergantian ya, saya baca yang ganjil. Semuanya ini kukatakan kepadamu dengan kiasan, akan tiba saatnya aku tidak lagi berkata-kata kepadamu dengan kiasan, tetapi terus terang memberitakan Bapa kepadamu. Pada hari itu kamu akan berdoa dalam nama. Dan tidak aku katakan kepadamu bahwa aku meminta bagimu kepada Bapa. Sebab Bapa sendiri mengasihi kamu, karena kamu telah mengasihi aku dan percaya bahwa aku datang dari Allah. Aku datang dari Bapa dan aku datang ke dalam dunia. Aku meninggalkan dunia pula dan pergi kepada Bapa. Kata murid-muridnya, lihat sekarang engkau terus terang berkata-kata dan engkau tidak memakai kiasan. Sekarang kami tahu bahwa engkau mengetahui segala sesuatu dan tidak perlu orang bertanya kepadamu. Karena itu kami percaya bahwa engkau datang dari Allah. Jawab Yesus kepada mereka, percayakah kamu sekarang? Lihat saatnya datang, bahkan sudah datang bahwa kamu dicerai-beraikan masing-masing ke tempatnya sendiri. Dan kamu meninggalkan aku seorang diri, namun aku tidak seorang diri, sebab Bapa menyertai aku. Semuanya itu kukatakan kepadamu supaya kamu beroleh damai sejahtera dalam aku. Dalam dunia kamu menderita penganiayaan, tetapi kuatkanlah hatimu. Aku telah mengalahkan dunia. Mari kita masuk dalam doa. Tuhan berkati perenungan firman Tuhan ini. Sekali lagi Engkau berbicara kepada kami dan kami tahu apa yang harus kami percaya, yang kami boleh lakukan, yang kami taati di dalam kehidupan kami sehari-hari. Berkati baik hamba-Mu, berkati setiap daripada kami yang hadir, berkati juga yang mendengarkan rekaman ini. Demi Yesus Kristus kami berdoa, kami bersyukur. Amin. Sudah, ini adalah bagian yang terakhir sebelum pasal ke-17 tentang doa Yesus. Pasal 16 bagian yang terakhir, yaitu ayat 25 sampai dengan ayat yang ke-33. Kalau kita membaca di dalam bait, saudara akan mendapati ini Yesus sebetulnya sedang menunjuk kepada kebangkitan ya. Maksudnya waktu kita membaca di dalam ayat ke-25, di situ dikatakan semuanya itu dikatakan oleh Yesus dengan kiasan, lalu akan tiba saatnya aku tidak lagi berkata-kata kepadamu dengan kiasan, tapi terus terang memberitakan Bapa kepadamu. Ini nggak boleh dimengerti dalam pengertian bahwa Yesus sebelum ya, dia bangkit lalu terus kemudian dia nggak terus terang di dalam memberitakan Bapa, tapi di dalam pengertian bahwa tanpa kebangkitan itu ya, pengajaran yang diberikan oleh Yesus itu nggak bisa dimengerti oleh murid-murid itu secara sempurna. Maka saudara melihat di sini ya, akan tiba saatnya ya. Saatnya itu saat kapan? Itu adalah saat kebangkitan. Gak ada orang bisa mengerti penderitaan Kristus, gak ada orang bisa mengerti salib, gak ada orang bisa mengerti penganiayaan, penolakan yang diterima oleh Yesus itu tanpa perspektif kebangkitan. Sama seperti kita mengatakan kita gak bisa mengerti iman kita tanpa perspektif salib, ya, kita juga gak bisa mengerti iman kita tanpa perspektif kebangkitan. Kita jangan lupa bahwa Injil ini memang ditulis setelah kebangkitan ya, maksudnya ini bukan ditulis setiap hari gitu, setelah kayak diary atau agenda, tapi setelah Yesus bangkit mereka mengerti. Nah, sebelum Yesus bangkit, maka pengajaran Yesus itu seperti kiasan deh, yang mereka sebetulnya mencoba untuk mengerti juga, tapi nggak bisa sanggup untuk mengerti dan sebagainya, karena mereka belum melihat big picture itu secara keseluruhan. Nah, ini juga satu gambaran yang saya pikir langsung kita bisa menghayati ya, di dalam dunia ada banyak hal yang kita juga sulit mengerti, yang kita nggak bisa mengerti ya, tanpa kita melewati hal tersebut lalu lihat ke belakang, baru kita bisa mengerti apa yang sebetulnya terjadi gitu. Itu pun juga tetap di dalam keterbatasan ya. Maka ini prinsip ini ya, tanpa kebangkitan nggak bisa mengerti kematian, tanpa kebangkitan nggak bisa mengerti penderitaan ya, tanpa kebangkitan bahkan juga nggak bisa mengerti bahwa kita ini sebetulnya sudah mengerti dengan benar atau tidak. Sekali lagi saya yang terakhir ini ya, tanpa kebangkitan ya, kita sendiri juga bisa salah mengerti diri, salah mengenal diri. Seperti murid-murid di sini ya, waktu mereka berpikir mereka sekarang sudah mengerti ya, sebetulnya Yesus tahu kan ya, bahwa mereka itu sebetulnya belum mengerti gitu. Di dalam ayat ke-31 ya, saya sedikit lompat sudah di dalam bagian ini. Ayat 31 sudah membaca tanggapan Yesus setelah mereka mengatakan bahwa sekarang engkau terus terang berkata-kata dan engkau tidak memakai kiasan ya.
Jadi ini kan Yesus bicara akan tiba saatnya aku tidak lagi berkata-kata kepadamu dengan kiasan, gitu kan ya. Lalu terus kemudian murid-muridnya menanggapi ya di dalam pembicaraan ini ya, saudara bisa hitung di dalam kalimat ini kira-kira beda berapa detik sih, beda berapa menit gitu, ya kan ya. Kita assume ini nggak ngomong yang macam-macam tentu saja ya, nggak lagi ngomongin inilah kabarmu bagaimana, ntar tidur di mana, kita assume nggak ada pembicaraan itu, kita ngomong pembicaraan ini jalan terus. Maka saudara membaca, baru saja Yesus bilang akan tiba saatnya aku tidak lagi berkata-kata kepadamu dengan kiasan. Lalu murid-muridnya sudah pikir dalam ayat ke-20, lihat sekarang engkau terus terang berkata-kata dan engkau tidak memakai kiasan. Nah biasanya maksudnya ya. Jadi murid-muridnya pikir ya sekarang saatlah kita ini mengerti gitu. Sekarang ini saatnya Yesus gak bicara lagi dengan kiasan. Yesus kemudian menanggapi, percayakah kamu sekarang gitu. Maksudnya itu satu kalimat teguran sebetulnya gitu. Mengingatkan mereka, kamu belum mengerti sebetulnya gitu. Tapi kamu merasa kamu mengerti. Kamu itu belum percaya sungguh-sungguh dalam hal ini gitu. Tapi kamu merasa kamu percaya gitu ya. Percayakah kamu sekarang? Ini tanda-tanda ini bukan di dalam pengertian seperti kayak Yesus terus jadi tersentuh atau terharu. Wah, akhirnya ini bisa mengerti juga sekarang. Yesus tahu dengan persis mereka mengerti atau tidak mengerti gitu. Yesus tahu apakah mereka di dalam hal ini mereka tahu bahwa mereka itu sungguh-sungguh percaya, mereka itu tidak lagi ada sesuatu yang terselubung di dalam mata mereka dan seterusnya. Tapi itu bukan the case ya, bukan gitu. Makanya di dalam bagian ini kita mesti membaca ya, lalu terus kemudian melihat salah satu poin yang indah ya, poin yang penting di situ waktu kita membaca cerita-cerita seperti ini ya, itu bahwa gereja itu bukan dibangun dari cikal bakal orang-orang yang berpotensi, hebat, talented, percaya, imannya teguh dan sebagainya, bukan gitu. Tapi ini gereja ini dibangun oleh orang-orang yang ya kayak begini sih, yang nggak mengerti, ya yang nggak jelas imannya. Sehingga fokus kita itu bukan pada Yohanes, Petrus, Yakobus dan murid-murid yang lain. Fokus kita itu betul-betul ada pada Kristus gitu. Mereka ini bisa dipakai ya untuk menggerakkan pekerjaan Tuhan. Betul-betul karena Kristus, bukan karena mereka ini qualified. Enggak ada yang qualified di dalam bagian ini gitu. Nah, ini cerita yang terus-menerus diulang ya di dalam firman Tuhan, yaitu bahwa saya baca kutipan aja ya. Ini ada satu kutipan dari D.A. Carson. It is part of the character and genius of the church that its foundation members were discredited men. It owed its existence not to their faith, courage, or virtue, but to what Christ had done with them, and this they could never forget. Coba perhatiin Petrus ya. Coba perhatiin Yohanes ya, Yohanes memang dia ada di kayu salib begitu ya, tapi bukan berarti dia nggak ada kelemahan gitu. Yohanes sendiri juga mencatat tentang kelemahan ya, bagaimana dia berubah menjadi seorang yang gampang sekali marah gitu ya, gampang balas dendam kan. Menjadi seorang yang penuh cinta kasih, itu bukan karena dia gitu, tapi karena pekerjaan Kristus di dalam kehidupannya. Sekali lagi saya, kita membaca di sini kalimat yang indah ini. Ini bukan orang-orang yang qualified, mereka ini bukan orang-orang yang imannya teguh ya, terus punya keberanian, bajik dan sebagainya. Bukan karena mereka, tapi betul-betul karena Kristus mengerjakan pekerjaannya melalui mereka. Ini bukan orang-orang yang sangat khusus, di mana orang banyak nggak bisa mengerti, nggak bisa menerima Kristus. Selalunya adalah kelompok orang-orang yang sangat loyal dan setia kepada Kristus. Ya kenyataannya tidak juga gitu. Jadi ini satu bagian sekali lagi ya, menyatakan kemuliaan Kristus dan yang juga menyatakan ketidaksanggupan manusia. Yesus bilang di dalam ayat ke-26, nah sekarang saya balik lagi ke ayat yang di atas ya, dia bilang pada hari itu ya, kamu akan berdoa dalam namaku, tidak aku katakan kepadamu bahwa aku meminta bagimu kepada Bapa. Saudara perhatikan ya prinsip ini ya, Yesus itu anak tunggal Bapa, dia yang punya akses satu-satunya kepada Bapa, itu Yesus. Tapi terus kemudian dia bersukacita karena dia bisa memberikan akses itu kepada murid-muridnya kepada Bapa. Saudara perhatikan ya prinsip inklusif ini ya. Ini nggak dimengerti oleh dunia ini, karena dunia ini menikmati akses eksklusif. Sekali lagi ya, dunia ini menikmati akses eksklusif.
Kalau saya kenal sama satu orang dan orang itu penting, ya saya better nggak share dia supaya orang lain juga kenal kepada dia. Nanti saya jadi orang yang nggak terlalu signifikan lagi gitu misalnya. You name it lah, orang itu siapa saja gitu misalnya, orang yang terkenal, orang penting siapa gitu misalnya. Lalu kalau kita punya akses, ya, kita menikmati akses itu, ini kalau dalam cara pikir dunia ya. Kalau kita nggak seneng kalau orang lain juga bisa punya akses ke situ. Kalau bisa kita membatasi semua akses gitu dalam hal ini. Murid-murid Yesus pun juga berpikir seperti ini terhadap Yesus ya. Waktu ada pengemis buta itu ya. Ini murid-muridnya Yesus seperti kayak acting like bodyguardnya Yesus. Ini teriak-teriak disuruh diem dan sebagainya. Seperti kayak jangan ganggu Yesus dan sebagainya. Ini murid-murid yang sangat penting yang mesti menyertai Yesus. Jaga supaya nggak semua orang bisa datang kepada Yesus gitu, nggak punya akses kepada Yesus dan sebagainya. Mereka nggak mengerti spirit Kristus gitu. Mereka nggak mengerti pribadi Kristus. Kalau sudah membaca di dalam bagian ini ya, sudah akan mendapati dengan jelas bahwa Yesus itu bersuka cita, murid-muridnya itu bisa meminta langsung kepada Bapa. Dia nggak menjadi, jangan lupa saya loh ya, saya mediatornya, kamu harus selalu ingat saya yang kenalin lu kepada. Yesus nggak bicara kalimat itu, saya tidak ada gitu, karena itu bukan jiwanya Kristus. Kita bisa merenungkan bagian ini bukan cuma secara individualis ya, kita bisa merenungkan ini juga secara komunal ya, secara gereja. Gereja kita ini menikmati akses khusus nggak terhadap Tuhan gitu. Kalau orang lain mau belajar kebenaran harus selalu lewat kita atau bagaimana ya? Saya bisa go on dan go on dan go on gitu tentang bagian ini ya. Tapi kalau kita mengenal Kristus dengan benar ya, maka ini harusnya mempengaruhi semua aspek. Ini bukan pengenalan akan Kristus yang terus kemudian menjadi sesuatu yang abstrak ya. Lalu kita nggak tahu kita mesti ngapain, ini akibatnya apa, konsekuensinya apa dan sebagainya. Kita nggak tertarik saya belajar teologi yang disintegrated kayak begini karena nggak mengubah manusia. Sekali lagi ya, pengenalan teologi yang nggak mengubah manusia itu kind of useless sebetulnya gitu. Pasti ada, mungkin bukan teologinya yang salah, tapi cara belajar kita yang salah. Bagaimana kita mengerti firman Tuhan itu kita salah gitu. Tapi kita melihat di dalam bagian ini ayat 26, Yesus bilang, pada hari itu kamu akan berdoa dalam namaku dan tidak aku katakan kepadamu bahwa aku meminta bagimu kepada Bapa. Ya. Jadi bukan Yesus lagi yang mewakili mereka meminta kepada Bapa, tapi sekarang mereka langsung meminta kepada Bapa. Needless to say ya, kalau Yesus bilang tidak aku katakan kepadamu bahwa aku meminta bagimu kepada Bapa. Ya, lebih lagi nggak perlu minta lewat orang-orang suci itu. Yesus saja bilang nggak usah minta lewat saya, bisa langsung minta kepada Bapa. Apalagi minta mesti melalui orang-orang suci, lebih nggak make sense lagi dalam bagian ini. Kalau kita mengenal bagian ini ya, Yesus mau membawa setiap orang itu untuk memiliki direct access kepada Bapa. Itu isi hatinya, itu adalah keinginannya. Dan itu juga adalah keinginan Bapa sendiri. Jadi keinginan Bapa dan keinginan anak itu satu di dalam hal ini. Yesus mengatakan di ayat ke-27, kenapa bukan anak lagi yang meminta bagi murid-murid itu kepada Bapa ya? Yesus mengatakan, karena Bapa sendiri mengasihi kamu. Bapa sendiri mengasihi kamu. Karena kamu telah mengasihi aku dan percaya bahwa aku datang dari Allah. Anak dan Bapa itu satu, saudara melihat di sini nggak ada iri hati, kecemburuan lah, insecurity nggak ada, Ini di dalam pribadi Tritunggal ya, tiga, sungguh-sungguh tiga dan sungguh-sungguh satu ya, satu di dalam satu hal, tiga di dalam hal yang lain. Tapi kalau sudah merenungkan di dalam kehidupan individu atau pribadi manusia, kita nggak mendapati kehidupannya seperti Tritunggal gitu. Pribadi manusia itu penuh dengan persaingan, penuh dengan insecurity, penuh dengan ya macam-macam. Kita bisa tambah listnya bisa jadi panjang sekali. Tapi Yesus itu mediator. Mediator itu bersukacita kalau dia bisa mempertemukan dua yang dimediasi itu namanya mediator. Yesus bersukacita bisa mempertemukan orang berdosa kepada Allah yang Maha Kudus. Dia bersukacita. Yohanes itu mirip Yesus seperti Yesus karena dia juga bersukacita ya bisa mempertemukan orang-orang dengan Kristus. Jadi Yohanes Pembaptis itu seperti Kristus, dia memediasi orang-orang, murid-muridnya sendiri bisa datang langsung kepada Kristus. Dia nggak jadi insecure, dia betul-betul seperti Kristus di dalam hal ini ya. Maka sudah membaca di dalam bagian ini Yesus mengencourage, mendorong mereka untuk minta kepada Bapa. Dia bilang, aku tidak akan
meminta bagimu kepada Bapa, bukan karena Yesus sudah kecapean terus kemudian nggak mau lagi, sudah ya mulai sekarang urusanmu sendiri, kan saya sudah cukup memediasi sampai sini saja pekerjaannya, bukan itu. Tapi di dalam pengertian karena Yesus mau membawa mereka ke dalam relasi kasih yang intim dengan Bapa. Yesus berkata, kamu telah mengasihi aku. Waktu Yesus dikasihi oleh murid-muridnya, dia tidak menerima kasih itu bagi dirinya sendiri. Bagi Yesus mengasihi dia itu berarti mengasihi Bapa. Dia mengembalikan kasih yang dia terima itu kepada Bapa. Ini prinsip yang indah ya. Kalau kita bisa mengerti ini, kita dikasih tapi kita bukan GR kita yang dikasih, tapi kita mengembalikan kasih itu kepada Tuhan itu. Sudah mengerti ya prinsip ini ya. Yesus pernah bilang kalimat, ini konteksnya penolakan. Kalau kita memberitakan Injil lalu kemudian kita ditolak ya. Kita bukan ditolak, bukan kita yang ditolak. Mereka itu menolak Kristus gitu ya. Mereka sesungguhnya menolak aku, Yesus bilang seperti itu. Jadi penolakan itu jangan diterima sendiri gitu. Penolak kalau kita benar tentu saja ya. Waktu kita memberitakan Injil dengan benar. Lalu orang menolak, itu bukan menolak kita, menolak aku, tapi menolak Kristus gitu ya. Penolakan itu dikembalikan kepada Kristus. Jadi nggak jadi nggak jadi personal gitu ya, di dalam hal ini ya. Tapi bukan cuma penolakan dalam hal ini ya. Kalau kita belajar dari ayat ini juga cinta kasih penerimaan juga gitu. Waktu penerimaan itu kita nggak take it personally ya. Hopefully istilah yang terbatas ini bisa menjelaskan ya. Nggak take it secara GR-ly gitu misalnya ya, nggak dengan GR, tapi dikembalikan kepada Bapa gitu. Sekali lagi saya baca ayat ke-27. Bapa sendiri mengasihi kamu karena kamu telah mengasihi aku dan percaya bahwa aku datang dari Allah. The fact bahwa murid-muridnya mengasihi Yesus dan Yesus nggak mengambil kasih itu sendiri bagi dirinya sendiri, tapi dia mengembalikannya kepada Bapa. Nah itulah saya kesatuan anak dan kesatuan Bapa. Kita sudah pernah membahas pribadi dalam Tritunggal itu nggak pernah self-referential gitu, nggak menunjuk kepada dirinya sendiri. Whereas kepribadian di dalam dunia manusia itu sangat self-referential, sangat menunjuk kepada dirinya sendiri. Segala sesuatu adalah tentang kita, kembali kepada kita, untuk kita, kita yang diterima, kita yang ditolak, kita yang dikasih, kita yang dibenci, semua tentang kita gitu dalam hal ini ya. Tapi Yesus nggak seperti itu saya, tidak. Dia itu mengembalikannya itu kepada Bapa gitu. Dan ini saya kepribadian seperti ini ya. Kepribadian yang dia mau share supaya kita belajar, karena kita ini created after the image of God, atau saya tambahin ya, of the triune God. Kita ini diciptakan menurut gambar rupa Allah Tritunggal. Allah Tritunggal itu adalah modelnya kita, dan di sini kita bisa membaca Allah Tritunggal itu seperti apa. Murid-muridnya mengasihi Yesus Kristus, dia nggak terus kemudian lupa diri, menikmati sendiri cinta kasih penerimaan daripada murid-muridnya, tapi dia melihat ini adalah kasih juga kepada Bapa, karena mengasihi Yesus berarti juga mengasihi Bapa. Maka Yesus mengasihi mereka. Yesus juga mengatakan Bapa sendiri juga mengasihi kamu. Dan Yesus juga bersuka cita bahwa mereka bisa punya direct akses kepada Bapa yang mengasihi mereka. Bukan cuma mengasihi anak. Sekali lagi ya, Bapa bukan cuma mengasihi Yesus, bukan cuma mengasihi anak, tapi Bapa juga mengasihi murid-murid ini. Saya baca terakhir kali ya ayat 27. Sebab Bapa sendiri mengasihi kamu karena kamu telah mengasihi aku dan percaya bahwa aku datang dari Allah. Kita masih bisa bahas juga soal kaitan 26 dan 27. Sebetulnya pengertian bahwa Allah mengasihi kita itu adalah dasar kita meminta kepada Bapa. Kalau kita percaya Tuhan itu mengasihi kita, kita bisa berdoa kepadanya. Kita percaya Allah mengasihi kita berdoa kepadanya. Ayat 26 kan dikatakan langsung meminta kepada Bapa. Lalu kemudian ayat 27, sebab Bapa mengasihi kamu ya, sebab Bapa mengasihi kamu. Maka pemahaman Bapa yang mengasihi kita itulah yang mendorong kita berdoa. Kalau kita berdoa ini gak ada pemahaman pengertian Tuhan itu memelihara mengasihi kita, mungkin kita tetap bisa berdoa, tapi berdoa orang yang penuh dengan kekhawatiran gitu. Kita pernah ada ini pengalaman orang yang minta tolong, dia ngomong terus ulang-ulang sampai 17 kali. Kita annoyed banget deh dengar kayak gini. Saya sudah tahu dan saya akan tolong begitu misalnya ya. Tapi dia ngingetin lagi. Kita dibombardir dengan WA gitu misalnya ya. Tolong ya jangan lupa, saya betul-betul perlu gitu. Enggak sampai 2 menit dia WA lagi gitu ya. Ini loh ya, saya perlu gitu. Wah, annoying ya orang kayak begini. Dia nggak percaya bahwa kita betul-betul memang manusia nggak
Gak sepenuhnya bisa dipercaya, itu tahu ya. Tapi ini saya cuma pakai untuk ilustrasi. Waktu kita datang kepada Tuhan, tapi kita tidak digerakkan oleh pemahaman dan cinta kasih Tuhan kepada kita. Berdoa itu jadi berdoa yang penuh kekhawatiran. Berdoa orang nervous, berdoa orang yang panik dan sebagainya ya. Karena apa saya? Karena kita pikir seperti kayak kita ini mesti membangunkan Tuhan. Seperti kita ini mesti menyadarkan Tuhan ya. Seperti Tuhan itu kok nggak bertindak dan seterusnya dan seterusnya. Tapi kalau sudah membaca dalam ayat ini ya, 26 itu mendahului 27, pemahaman tentang Allah yang mengasihi kita, Bapa yang mengasihi kita, itu adalah dasar mengapa kita bisa minta kepada Bapa. Ayat 28, aku datang dari Bapa dan aku datang ke dalam dunia, aku meninggalkan dunia pula dan pergi kepada Bapa. Ya, ini kalimat jelas ya, Yesus itu dari Bapa lalu kembali kepada Bapa. Maksudnya ini bicara tentang inkarnasi dan bicara dia akan mati kemudian bangkit dan akan naik ke sorga, kembali kepada Bapa. Tapi sampai di dalam bagian ini murid-murid itu nggak mengerti sebetulnya gitu. Mereka belum mengerti bahwa Yesus akan mati, bangkit lalu kemudian naik ke sorga di dalam pengertian kembali kepada Bapa itu. Tapi ayat 29 seperti tadi kita sudah berkata, murid-muridnya bilang, lihat sekarang kau terus terang berkata-kata dan engkau tidak memakai kiasan. Ya, datang dari Bapa kembali kepada Bapa. Apakah betul mereka mengerti, oh ini adalah inkarnasi, lalu kemudian Yesus akan mati, dia bangkit dan dia kemudian akan kembali kepada Bapa, dia naik ke sorga? We don't think so, dan kalau kita baca komentari juga berpikir bukan begitu kan. Jadi kadang-kadang kita seperti murid-murid ini ya, terlalu cepat ya, kita pikir kita sudah mengerti kehendak Tuhan, pemahaman kita sudah benar, kita sudah melihat the big picture, padahal belum sebetulnya gitu. Maka Yesus sebelum ayat yang ke-31, saya baca dulu ayat ke-30. Sekarang kami tahu bahwa engkau mengetahui segala sesuatu dan tidak perlu orang bertanya kepadamu. Karena itu kami percaya bahwa engkau datang dari Allah. Tapi Yesus kemudian menjawab, percayakah kamu sekarang? Percayakah kamu sekarang? Yesus gak ada motivasi untuk menggoncangkan iman mereka ya. Yesus cuma bicara apa adanya, sekali lagi ya, realisme teologis gitu. Kamu pikir kamu sudah percaya, kamu pikir kamu sudah mengerti semuanya. Nah ini sebetulnya agak ironis ya, karena 30 itu memang yang dikatakan oleh murid-murid kalau sudah baca dengan hati-hati ya. Mereka bilang, sekarang kami tahu bahwa engkau, yaitu Yesus, mengetahui segala sesuatu. Tidak perlu orang bertanya kepadamu. Ini kalimat betul saya, ini pengenalan yang tepat. Sekarang kami tahu, ya ini perkataan murid, kami tahu bahwa engkau ya mengetahui segala sesuatu. Tidak perlu orang bertanya kepadamu. Murid-murid tahu bahwa Yesus mengetahui segala sesuatu. Termasuk Yesus tahu bahwa mereka sekarang ini sudah tahu atau belum. Itu termasuk bagian yang Yesus tahu. Sekali lagi ya, kan murid-murid mengatakan, engkau mengetahui segala sesuatu, tidak perlu orang bertanya kepadamu. Karena memang Yesus mengetahui segala sesuatu. Termasuk Yesus juga mengetahui keadaan mereka pada saat itu tuh sungguh-sungguh sudah percaya, maksudnya di dalam pengertian yang sesungguh-sungguhnya, mengerti dengan jelas apa yang akan terjadi dalam diri Kristus ya, atau belum gitu. Itu termasuk bagian yang Yesus juga tahu gitu. Mereka percaya Yesus datang dari Allah ya, betul Yesus datang dari Allah. Saya bukan mengatakan begini ya saya, kita nggak boleh pikir black and white juga sih, either percaya itu nggak percaya gitu. Mereka ada pengertian pemahaman yang partially ya, sebagian itu memang betul gitu. Tapi itu bukan pemahaman yang sudah komprehensif, bukan pemahaman yang sudah komplit ya. Maka di sini perlu terus-menerus bertumbuh di dalam kehidupan murid-murid itu, sama seperti kehidupan saudara dan saya juga perlu terus bertumbuh. Kalimat bahwa Yesus datang dari Allah itu kalimat yang betul gitu. Itu bukan kalimat yang salah. Tapi seberapa dalam mereka mengerti kalimat ini gitu. Seperti yang Yesus katakan di dalam ayat ke-28. Nah, maka waktu Yesus mengatakan kalimat 31, percayakah kamu sekarang? Ini bukan di dalam arti bahwa Yesus seperti kayak jadi menyiram dengan air dingin gitu ya. Orang sudah menggebu-gebu dan sudah mau percaya, berusaha untuk mengerti, Yesus siram dengan air dingin. Bukan itu saya, tapi Yesus mau mempersiapkan mereka untuk menghadapi saat-saat yang sulit. 32 ya. Lihat, saatnya datang, bahkan sudah datang, bahwa kamu dicerai-beraikan
masing-masing ke tempatnya sendiri, dan kamu meninggalkan aku seorang diri. Namun aku tidak seorang diri sebab Bapa menyertai aku. Sekali lagi ya, ayat 32 ini. Yesus bukan menghina iman mereka atau terus kemudian lu mah cuma ngomong tok gitu ya. Orang-orang overconfident semuanya gitu ya. Bukan di dalam nuansa seperti itu. Tapi Yesus mau menyadarkan mereka, membawa mereka, mengantisipasi. Ini pun juga mereka tetap belum bisa sadar juga. Tapi ya memang Yesus sabar, saya tidak marah. Yesus sangat sabar membimbing murid-muridnya sampai mereka mengerti. Ya, ini bagian ini pun kalau kita terapkan di dalam teologi pendidikan, ada banyak hal yang kita bisa belajar gitu. Ada waktu kita memberitahu seseorang, ya kita mau membina seseorang, kita berdiskusi dengan seseorang, ada saat kita tahu dia itu sebenarnya nggak ngerti gitu. Tapi kalau kita nggak sabar, kita pokoknya gimana dia harus ngerti sekarang secepatnya gitu ya. Akhirnya kita masuk di dalam debat yang dikuasai dengan ego, urusan ego kita sendiri akhirnya. Karena orang itu belum bisa mengerti sebetulnya gitu. Ini kalau di sini Yesus jadi kehilangan kesabaran, coba apa jadinya gitu ya. Misalnya Yesus gini loh, gini ya. Masa kayak gini masih nggak ngerti juga ya. Saya kasih tahu ya sekali lagi. Nah, mulai saudara melihat gambaran Yesus yang emosional, yang nggak ada self control dan sebagainya, yang bukan Yesus yang di dalam Alkitab ya. Tapi kita nggak melihat gambaran itu, kita melihat Yesus tetap mengatakan apa yang dia perlu katakan, dan dia tetap tahu. Ini pun tetap nggak mengerti gitu. Murid-murid tetap nggak mengerti juga gitu. Tapi Yesus at least sudah mempersiapkan ya. Yesus sudah pernah memperkatakan bahwa waktu memperkatakan orang yang menerima perkataan itu belum bisa mengerti, itu Yesus tahu gitu. Karena seperti dikatakan oleh murid-muridnya di dalam ayat 30, itu kalimat yang betul ya. Engkau mengetahui segala sesuatu, tidak perlu orang bertanya kepadamu. Yesus mengetahui segala sesuatu. Yesus tahu pertumbuhan kita ini sampai mana, makanan apa yang kita bisa cerna, yang kita belum bisa cerna, itu Yesus tahu semuanya. Nggak ada yang Yesus nggak tahu gitu. Tapi waktu kita membaca dalam ayat 32, Yesus mempersiapkan mereka ya. Kamu akan dicerai-beraikan masing-masing ke tempatnya sendiri, kamu meninggalkan aku seorang diri. Ya, ini kontras dengan kalimat sebelumnya daripada murid-muridnya. Lihat sekarang engkau terus terang berkata-kata dan engkau tidak memakai kiasan. Sekarang kami tahu bahwa engkau mengetahui segala sesuatu dan tidak perlu orang bertanya kepadamu. Karena itu kami percaya bahwa engkau datang dari Allah. Engkau datang dari Allah, gitu ya. Ya kalau Yesus datang dari Allah, ya lu jangan ninggalin Yesus. Masa ninggalin orang yang datang dari Allah gitu? Kan nggak make sense sebetulnya gitu. Tapi Yesus mengatakan, ya memang kalimat yang kamu bilang mengakui bahwa aku datang dari Allah, itu betul. Tapi kamu belum betul-betul mengerti sebetulnya artinya apa gitu. Kamu akan meninggalkan aku seorang diri. Memang di dalam bagian ini ya, kalau sudah bandingkan dengan sinoptik ya, nggak ada kalimatnya Petrus yang dicatat sekalipun mereka semua meninggalkan engkau, aku tidak akan meninggalkan engkau, nggak ada ya di dalam bagian ini ya. Maksudnya bagian itu nggak dicatat di dalam bagian ini. Tapi ya, Yesus indeed memang mengatakan kamu meninggalkan aku seorang diri gitu. Jadi itu kalimat 31 tadi ya. Percayakah kamu sekarang? Yesus tahu segala sesuatu kan ya. Yesus tahu mereka itu percaya itu berapa dalam. Tapi kalau mereka percayanya betul-betul sangat berakar, mereka nggak akan meninggalkan Yesus seorang diri. Tapi Yesus tahu bahwa Yesus akan ditinggalkan seorang diri. Tapi terus kemudian dia mengatakan tentang dirinya bahwa dia tidak seorang diri sebab Bapa menyertai aku. Saudara melihat ya, di dalam pelayanan itu nggak ada kekecewaan di dalam hal ini ya, nggak ada discouragement meskipun ada ribuan alasan untuk discourage gitu. Kenapa? Karena hubungan anak dan bapa itu ya, hubungan anak dan bapa ini nggak bisa digoncang gitu. Bapa menyertai aku. Kita kalau di dalam pelayanan kita diterima, dikasihi, ditolak, disalah mengerti. Kalau kita terus terlalu peka sama urusan ini, kita nggak bisa melayani dengan baik. Gitu. Nggak mungkin bisa melayani dengan baik Karena apa ya? Karena kita nggak melihat diri kita itu di dalam penyertaan Bapa. Tapi kita melihat kita ini diterima oleh enggak, atau murid-murid kita itu mengerti enggak oleh kita, mengertinya itu parsial atau sepenuhnya dan sebagainya, loyal atau tidak. Kita terjebak di dalam urusan-urusan seperti ini akhirnya. Sehingga kita nggak bisa melayani dengan baik. Sudah coba lihat kehidupan Yesus Kristus ya. Yesus tahu dengan pasti bahwa orang-orang ini akan meninggalkan dia. Lalu dia kecewa, dia punya alasan untuk kecewa, sangat punya alasan untuk kecewa gitu. Ini gimana sih, saya sudah spend dengan mereka bertahun-tahun kok jadi kayak begini ya Mas Ian, kan bisa kecewa tuh pasti ya, orang normal akan kecewa. Tapi Yesus mengatakan, namun aku tidak seorang diri sebab Bapa menyertai aku.
Saudara juga nggak boleh tafsir ayat ini seperti kayak seolah-olah Yesus, saya sih nggak perlu kamu ya, kamu mau tinggal saja gitu. Memang kamu siapa gitu? Yang penting kan aku dengan Bapa. Oh, bukan itu pasti artinya ini. Yesus mengasihi mereka mengasihi Yesus. Yesus sendiri bilang bahwa mereka mengasihi Yesus. Jadi ini ada cinta kasih, bukan nggak ada cinta kasih, tetapi di dalam keterbatasan itu mereka tetap ketakutan dan akan meninggalkan Yesus seorang diri. Lalu Yesus bagaimana? Yesus bilang, aku tidak seorang diri, Bapa menyertai aku. Ini kalimat luar biasa penting, kalimat sederhana ini ya. Aku tidak seorang diri, Bapa menyertai aku. Kita berharap ini menjadi kehidupan yang nyata ya di dalam kehidupan kita, di dalam kehidupan saudara dan saya gitu. Sehingga pelayanan kita itu nggak diombang-ambingkan melihat keadaan ya, ada orang itu datang banjir nggak datang dan sebagainya, terus kemudian kita jadi kecewa seperti kayak orang kurang cinta Tuhan. Kita nggak diombang-ambingkan dengan itu, tidak gitu. Kita nggak diombang-ambingkan dengan orang itu suka sama saya atau nggak suka dengan saya, orang ngerti saya atau salah mengerti saya. Kita nggak diombang-ambingkan dengan itu. Kenapa saya? Karena Yesus mengatakan Bapa menyertai aku. Kalimat ini harusnya menjadi kalimat yang terjadi dalam kehidupan saudara dan saya. Bapa menyertai kita gitu. Seperti Bapa menyertai anak ya. Yang sangat penting di dalam hal ini gitu. Ini juga kita percaya yang menjadi kekuatan penghiburan ya, Yesus bisa tetap sabar dan mencintai murid-muridnya. Terakhir ayat ke-33 ya. Semuanya itu kukatakan kepadamu supaya kamu beroleh damai sejahtera dalam aku. Yesus bilang dalam ayat ke-32 ini kan seperti kayak kabar buruk begitu kan ya. Kabar buruk tapi realistis, ya lebih baik realistis daripada kabar baik yang bohong gitu kan misalnya. Kalau orang sakit ya, dia kanker stadium 4, ya sudah better dikasih tahu kanker stadium 4 daripada kita bilang dia nggak kenapa-kenapa. Itu kan mencelakakan meskipun kabar baik palsu. Tapi kayak 32 ini kalimat realistis, tapi memang ini kabar buruk gitu. Kabar buruk untuk semuanya, kabar buruk untuk Yesus, kabar buruk juga untuk mereka. Karena mereka juga pasti nggak happy ya, nggak seneng dengar kalimat kayak begini. Masa kita dianggap orang-orang yang akan meninggalkan dia seorang diri? Kita kayaknya nggak jahat-jahat kayak gitu. Karena mereka belum tahu tekanannya, mereka belum tahu kekuatan daripada tekanannya itu. Mereka ya overconfidence di dalam hal ini ya, di dalam menanggapi kesulitan-kesulitan di dalam pelayanan. Tetapi ayat 33 ini sangat penting ya, karena motivasi Yesus itu bukan untuk memberitakan kabar buruk, bukan itu. Pertama tadi kita mengatakan ini realisme teologis, apa adanya dikatakan. Tapi kalau sudah membaca di situ ya, tujuannya itu supaya kamu beroleh damai sejahtera di dalam aku. Goalnya itu adalah supaya murid-murid waktu mengalami ini, mereka tetap beroleh damai sejahtera di dalam dan hanya di dalam Kristus. Damai sejahtera di dalam Kristus. Waktu mereka tercerai-berai dan sebagainya, itu sudah diantisipasi oleh Yesus. Tapi Yesus mengatakan kalimat ini, memberitahukan terlebih dahulu, supaya murid-muridnya itu beroleh damai sejahtera di dalam Yesus. Damai sejahtera nggak bisa dipisahkan daripada pengenalan diri yang gagal, yang unqualified tadi ya, yang discredited ini ya, itu termasuk di dalam pengenalan damai sejahtera yang asli. Kalau kita sadar bahwa kita ini nggak mampu, nah ini termasuk di dalam pengertian damai sejahtera ini. Sudah bisa ngikutin saya ya. Yesus ibaratnya kalau saya mau sederhanakan ya, 32 itu mau ngomong apa sih? Yesus mau bilang, kamu itu akan gagal gitu. Kamu ini orang-orang gagal gitu. Kalau saya bikin, ini bukan kalimat Yesus ya. Kalau saya pakai istilah yang lebih direct dan perhaps juga lebih to the point, mungkin juga lebih kasar. Saya kasih tahu ya, sesungguhnya kamu itu pengecut gitu loh. Sudah itu sebetulnya kalimatnya gitu. Karena apa? Karena kamu akan lari semua, kamu akan meninggalkan gitu. This is the fact yang Yesus juga pasti nggak happy banget dia ngomong kalimat seperti ini. Bukan sesuatu yang Yesus bersuka cita gitu, karena Yesus nggak ada motivasi untuk menjelek-jelekan mereka. Tapi this is the fact, kamu itu sebenarnya pengecut gitu. Kamu akan lari meninggalkan aku. Tapi ini bukan the end daripada pembicaraan Yesus. Yesus mengatakan ayat 33, semuanya ini kukatakan kepadamu supaya kamu beroleh damai sejahtera dalam aku. Luar biasa ya, ini embrace-nya Yesus itu ya, kalau sudah bisa menyelami, berurusan dengan orang-orang pengecut, loser ya, orang-orang yang gak loyal seperti ini ya, tapi Yesus masih tetap merangkul mereka, menarik mereka, dan dia bilang,
damai sejahtera di dalam aku. Nanti kamu akan mengalami ini, dan kamu pada mulanya kamu akan melarikan diri, kamu akan ketakutan ya. Tetapi mereka tetap pada akhirnya akan dipelihara oleh Tuhan di dalam damai sejahtera yang ada di dalam Kristus. Damai sejahtera itu saya dikaitkan sekali lagi dengan pemahaman bahwa kita ini adalah orang-orang yang gagal, yang nggak bisa setia kepada Tuhan, yang nggak beriman cukup, yang percayanya pas-pasan, ya, yang nggak mencukupkan diri dengan penyertaan Bapa, tapi yang lebih sering diombang-ambingkan oleh situasi dan seterusnya dan seterusnya. Kalau kita mengenal itu, kalau kita realize ini, kita bisa bicara damai sejahtera di dalam Kristus. Damai sejahtera Kristus itu diberikan bukan karena kita qualified untuk mendapatkan damai sejahtera. Ini bukan barang untuk orang-orang elit, bukan. Ini adalah sesuatu yang diberikan Kristus kepada loser seperti murid-muridnya ini, seperti yang diberikan Kristus kepada para pecundang seperti saudara dan saya. Tapi kemudian damai sejahtera, lalu damai sejahtera di dalam hal apa, di dalam pengertian apa? Kenapa kita bisa mendapatkan damai sejahtera ini? Yaitu di dalam kalimat yang terakhir ya. Dalam dunia kamu menderita penganiayaan, di dalam dunia kamu ada pergumulan, kamu ada penderitaan, kamu ada penganiayaan, kamu ada kesusahan, ada air mata dan sebagainya. Sekali lagi ya, realisme teologis tadi, kamu dicerai-beraikan masing-masing ke tempatnya sendiri dan seterusnya dan seterusnya. Di dalam dunia kamu menderita penganiayaan, tetapi kuatkanlah hatimu, aku Yesus telah mengalahkan dunia. Yesus telah mengalahkan dunia. Ini kalimat kemenangan, kalimat triumphant. Yesus bukan mengalahkan dunia, maksudnya dalam pengertian personally, dia saja yang mengalahkan dunia. Terus kemudian, ya saya sudah mengalahkan dunia. Sekarang tergantung kamu. Ya kamu sendiri mau mengalahkan dunia seperti saya atau tidak. Nah ini kayak gini jadi kayak spiritualitas peneladanan, imitasi, teori imitasi, perhaps Pelagian in spirit. Sudah nangkep maksudnya? Seperti Yesus yang punya kekuatan, dia bisa mengalahkan dunia, tidak takluk kepada penderitaan. Maka saudara harus seperti Kristus juga mengalahkan dunia. Ini bukan kekristenan, bukan. Ini lebih mirip Pelagian, bidat Pelagian gitu. Karena Yesus hanya dilihat sebagai model, role model yang kita semua harus meneladani. Persoalannya nggak ada orang bisa meneladani Kristus, nggak ada gitu. Semua orang itu bankrupt secara rohani, nggak ada satu orang pun yang bisa meneladani Kristus. Kalau Yesus cuma jadi role model tok gitu ya, Yesus sudah bilang kamu akan meninggalkan aku. Gitu. Bersama dengan Yesus saja nggak bisa gitu. Lalu mau mengalahkan dunia seperti Yesus, ya omong kosong nggak mungkin gitu. Maka kita nggak bisa mengerti ini dalam kalimat seperti kayak Yesus memberikan peneladanan gitu ya, peneladanan saja. Aku sudah mengalahkan dunia. Ayo, you try harder, please try harder. Seperti saya aja bisa, masa kamu nggak bisa begitu ya? Itu bukan agama Kristen, bukan itu. Itu bukan pengenalan yang benar akan kristologi juga, bukan. Tapi ini adalah peperangan drama kosmik yang nggak bisa diselesaikan oleh siapapun kecuali diselesaikan oleh Kristus. Dunia itu ya seperti satu kuasa yang terus-menerus berperang melawan kuasa Tuhan, dan Yesus sudah menaklukkan itu. Yesus mengalahkan dunia. Sehingga dunia itu, saya pinjam bahasannya Paulus ya waktu dia bicara tentang maut, nggak ada lagi kekuatan sengatnya. Gitu. Dunia nggak punya lagi kuasa ya untuk membuat murid-muridnya itu akhirnya akan jatuh kalah dan mengikut dunia. Dunia nggak punya kekuatan itu. Saya baca di Carson lagi ya, ini satu kalimat yang bagus. Dia bilang, nor does the verb rendered overcome, the verb rendered yaitu overcome, merely refer to a personal overcoming. Maksudnya Yesus sendiri yang mengalahkan ini. The preservation of personal integrity in the face of protracted opposition. Jadi ini bukan sedang menyatakan bahwa Yesus ini pribadi yang bisa bertahan ya, mengalahkan dunia di dalam pengertian dia berhasil menjaga integritas personalnya. Ya ini nggak salah sih kalimat. Memang Yesus bisa menjaga integritas personalnya betul. Tapi dimengerti di dalam pengertian tadi cuma personal, lalu terus kemudian jadi role model, lalu terus kemudian seperti Yesus ya sudah kamu sekarang just follow Jesus. Itu seperti Yesus mengalahkan dunia, kamu juga harusnya bisa mengalahkan dunia. If you try and try harder gitu misalnya ya. Saya lanjutkan di Carson. Rather, the verb indicates victory. Jesus has conquered the world. Yesus
menaklukkan ya, mengalahkan dunia. In the same way that he has defeated the prince of this world. Jesus' point is that by his death he has made the world's opposition pointless and beggarly. Ini kalimat yang bagus sekali ya. Sekali lagi ya, by his death Jesus has made the world's opposition pointless and beggarly. Percuma gitu maksudnya. Dunia itu mau mengalahkan Kristus itu percuma karena Yesus sudah menang dan dia sudah mengalahkan dunia. Jadi dunia itu kehilangan sengat ya. Kalau saya pinjam bahasannya Paulus ya. Gak bisa mengalahkan murid-murid Kristus. Dan inilah saya, ini adalah fondasi damai sejahtera kita. Damai sejahtera kita itu bukan karena kita nanti harus bisa berjuang seperti Kristus berjuang, lalu gereja kita mesti menjadi gereja yang juga berjuang seperti Kristus berjuang. Itu rather sounds Pelagian ya, bukan sounds Christian sebetulnya gitu. Tapi yang dikatakan di sini adalah dunia itu nggak sanggup lagi menelan gereja, dunia nggak sanggup mengalahkan orang Kristen. Kenapa? Karena Yesus sudah mengalahkannya terlebih dahulu. Gitu. Ini membuka satu jalan kemenangan ya, bagi kita orang-orang pengecut ini yang nggak bisa berperang sendiri dan yang nggak mungkin menang, yang tahunan cuma ketakutan dan panik ya. Kita orang-orang seperti ini tetap ada pengharapan, tetap ada damai sejahtera. Karena apa? Karena Kristus telah mengalahkan dunia. Karena Kristus sudah menang. Dan ini sekali lagi saya, inilah sumber damai sejahtera kita ya. Sumber damai sejahtera kita itu bukan karena kita kuat, karena kita virtuous, karena kita seperti Yesus dan sebagainya ya. Teori-teori peneladanan itu however menarik teori seperti ini. Tapi sekali lagi karena apa yang Yesus sudah kerjakan bagi kita. Solus Kristus. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Mari kita masuk di dalam doa. Tuhan, kami bersyukur untuk apa yang sudah kami renungkan. Kami bersyukur untuk pekerjaan Tuhan. Ketika kami membaca cerita, kami mendapati diri kami ini seperti murid-murid-Mu. Kami bukanlah orang-orang yang setia, kami bukan orang-orang yang loyal, kami bukan orang-orang yang dipenuhi dengan keberanian. Kami bersyukur karena meskipun kami seperti ini, tapi Tuhan tidak give up, Tuhan tidak membiarkan kami binasa, tapi Tuhan terus merangkul dan menarik kami. Kami bersyukur karena Engkau sudah mengerjakan segala sesuatu bagi kami. Berikan kepada kami ini iman, berikan kepada kami kerendahan hati, berikan kepada kami ini kebergantungan kepada Tuhan, sehingga di dalam perjalanan kehidupan kami mengikut Engkau, melayani Engkau, kami bukan dengan kekuatan kami sendiri, tapi kami dengan kuasa Tuhan, dengan damai sejahtera Tuhan yang kami peroleh di dalam Engkau, yang Engkau sendiri berikan. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan sekali lagi keadaan daripada setiap jemaat Tuhan di dalam saat-saat seperti ini. Kami mohon juga damai sejahtera Tuhan diberikan bagi kami semua. Demi Yesus Kristus kami berdoa, kami bersyukur. Amin.